Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Dumateng para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah sedaya, monggo kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih para rawuh sedaya, jadi kita melanjutkan sedikit untuk al-wazifatu tsaniyah, yakni tugas yang kedua yang harus dilaksanakan oleh orang yang mencari ilmu, ya. Itu kemarin saya refresh sedikit, ayyuqallila ala ikohu min asghali dunya. Jadi mensedikitkan, ya, ala ikohu, ya. Jadi hubungan-hubungan keterkaitannya dengan dunia itu dikatakan ayyuqallila, disedikitkan. Artinya kemarin kita sampaikan, memang dalam menuntut ilmu terkadang harus mengorbankan kepentingan dunia, ya. Walaupun menuntut ilmu itu sendiri gunanya untuk kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi ada pengorbanan itu. Di sini ditutup dengan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 4 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan fama ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Jadi ini karena dijadikan kalimat, ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang, dalam diri seseorang, min qalbaini, dari dua hati, fi jawfihi, di dalam satu rongganya. Jadi Allah itu tidak menjadikan, ya, satu orang itu punya dua hati. Dua hati artinya di satu sisi mencintai ilmu yang sangat tinggi, tapi di sisi lain juga takut kehilangan dunia atau mencintai dunia terhadap takut mereka tetap di satu sisi itu mencintai ilmu dan di satu sisi mencintai dunia dengan yang kalau bahasa Jawa itu kemantil-mantil. Jadi mesti ada prioritas. Jadi dalam satu rongga manusia itu hanya ada dalam satu hati, maksudnya tidak mungkin mendua. Jadi ini kalau dalam kehidupan juga nggak mungkin benar kalau orang mengatakan orang itu mencintai dua hal bisa sama, juga tidak bisa, ya. Karena ini ayat tentang keluarga, tentang perkawinan, ya, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran. Tapi intinya kita itu dalam memprioritaskan sesuatu, kita itu mesti ada urutannya. Di sini dikatakan salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu itu tidak terlalu etung-etungan dunia ketika mencari ilmu, ya. Jadi ada pengorbanan-pengorbanan. Nah, kita masuk yang ketiga, al-wazifatu tsalisah, tugas yang ketiga dari orang yang menuntut ilmu itu alla yatakabbaru alal ilmi, hendaknya dia itu tidak takabur atas ilmu. Jadi ilmu itu kayaknya mungkin remeh, kayaknya ilmu ini biasa sekali, ya, atau kayaknya ilmu ini ilmu yang dangkal, ya. Kalau bahasa Jawa, alah meng ilmu aja gitu, ya. Tapi kita nggak boleh sombong, ya, atas ilmu itu. Ala yatakabbaru alal ilmi wala yata'ammaru alal ilmi wala yata'ammaru alal muallimi, dan dia tidak boleh sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang menyia-nyiakan alal muallimi, atas pengajar, ya. Bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyar, tetapi harus memberikan kepada muallim, kepada yang mengajar itu, zimamal ikhtiyar, kendali dalam ikhtiar. Jadi ikhtiar kita itu kita serahkan kendalinya kepada
yang memberikan ilmu, menjadi perantara dalam ilmu. Kal maridil mudnifu yulki zimamal ikhtiyar ila tabib, seperti orang yang sakit kronis, mudnif ya, mudnif, sakit kronis, yulki zimamal ikhtiyar, dia menyerahkan kendali semua usahanya ila tabib, kepada dokter, min ghairi ayatahakama, tanpa menghukumi, tanpa memutuskan sendiri, alaihi, atas sakit itu, fistidai nau'in minadawa, dalam memperoleh, dalam menyiapkan, dalam dalam membekali ya, salah satu macam dari obat-obatan duna nau'in, selain dari obat yang lain. Jadi intinya begini ya, jadi bahwa kita itu tidak boleh sombong atas suatu ilmu. Jadi ilmu itu apa saja ya, yang namanya ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita semuanya, walaupun ilmu itu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang remeh. Jadi pada saatnya ya Bapak Ibu semuanya, kita itu memerlukan, walaupun ilmu itu hanya sekedar pengetahuan yang misalnya saja jalan ini mengarah kemana, atau ini caranya gimana ya, ilmu-ilmu yang praktis pun itu suatu ilmu juga. Orang yang kita remehkan itu belum tentu mereka itu tidak punya ilmu. Jadi kalau kita ini dicontohkan begini ya, kalau kita itu berobat, maka kita itu harus manut ya ini, menyerahkan kendali ikhtiar kita itu kepada tabib ya. Artinya suruh apa-apa oleh dokternya itu kita manut. Ya, oleh dokter suruh barangkali kita suruh mencegah sesuatu, kita suruh melakukan sesuatu, termasuk istidai nau'in minad dawa, termasuk dalam membekali diri kita itu dengan obat, kita juga manut. Jadi ini dalam kondisi yang semuanya jujur ya, guru dan murid itu jujur. Apa ada yang kurang jujur ya, terkadang ada, itu. Jadi misalnya saja ya, mestinya pasien ini nggak perlu obat ini, tetapi karena itu ingin melariskan obat itu, maka ditambahkan ya, itu bisa. Sebagaimana kalau kita bengkelkan ya, Mas ini sama ini, kalau kita bengkelkan, terkadang yang kudune ra diganti ya, ini yang dibicarakan di kitab ini semuanya jujur, bahwa bengkel juga menyarankan ini harus diganti, ini harus diganti ini. Jadi sama, ini guru juga ini dalam kondisi yang semuanya itu jujur ya. Jadi artinya bahwa yang disampaikan itu sepenuhnya keikhlasan. Jadi keikhlasan dan ketulusan hati. Jadi keikhlasan itu penting sekali, dan kejujuran itu juga penting sekali, itu sebagai bekal bagi semuanya dalam kehidupan kita. Maka di sini dikatakan kita jangan meremehkan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan ya, karena walaupun itu hal yang kecil, tetapi itu tangga menuju hal yang berat. Coba kalau kita pikir ya, pelajaran kita di kelas 1 SD itu kan hanya mengenal, kalau zaman saya dulu itu kelas 3 saja ada HPU, Himpunan Pengetahuan Umum, itu hanya bertanya begini, pabrik Mori ada di mana, Jari, kemudian pabrik gula di Madukismo di mana, di Bantul, pabrik pemintalan kapas di mana, di Secang. Hanya menghafalkan itu, kayaknya itu bagi orang yang sudah ilmu pengetahuannya bagus, lewat saja tahu. Kenapa itu tidak diajar kayak gitu ya. Tetapi pengetahuan itu nanti akan menjadi tangga untuk pengetahuan lebih lanjut, karena orang itu tidak akan sampai kepada tingkatan yang advance, tingkatan yang tinggi, kecuali diawali dengan yang dasar-dasar. Karena itu kita jangan menyombongkan atas suatu ilmu. Meskipun kita itu misalnya ya hanya mendengar kultum anak yang masih ajaran di musola atau di masjid, itu terkadang ada inti-inti ilmu yang kita itu tidak tahu. Karena yang namanya keikhlasan dan kejujuran itu memang akan sampai kepada inti masalah. Jadi ya, akan sampaikan, sering dikatakan apa yang dari hati akan sampai ke hati.
apa yang hanya dari lisan akan sampai ke lisan saja. Jadi itu ada pepatahnya ya kalau di dalam istilah itu, missa solemnis, apa yang dari hati nanti akan sampai ke hati juga. Jadi kita menasihati, kita mengajari gitu ya, itu kalau di dalam bahasa agama namanya keberkahan ilmu, itu kita tidak tahu ya, walaupun itu ilmu-ilmu itu hanya dasar saja. Jadi maka kita tidak boleh menyombongkan atas suatu ilmu. Jadi guru walaupun yang diajarkan itu seperti apa gitu ya, itu ya kita terima, kita tidak boleh menyombongkan ya. Wala yata'ammaru 'alal mu'allim, dan kita tidak boleh sewenang-wenang gitu ya. Arti aslinya itu ya ta'amar itu ya merintah-merintah, tapi artinya itu kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap guru. Jadi artinya bahwa tidak menyia-nyiakan gitu ya. Tidak menyia-nyiakan. Jadi zaman dulu kalau misalnya ya kita sering dengar kalau ada guru mungkin nasihati terlalu keras dan sebagainya, mungkin PT motor gembos ke atau mungkin dapak ke gitu ya, dan sebagainya, itu ya ta'amar alal mu'alim. Jadi itu seperti itu. Jadi keberkahan ilmu itu berasal dari hal-hal seperti itu. Jadi dari guru yang ikhlas, kemudian murid yang ikhlas. Kita lihat itu ya, pondok-pondok yang besar-besar, pondok-pondok yang besar-besar, yang itu kalau dilihat itu juga tidak banyak dibantu pemerintah. Ada juga tapi yang banyak dibantu pemerintah. Tapi yang tidak banyak dibantu pemerintah itu tetap bisa berjalan. Dan kan kita tahu ya, zaman dulu pengajaran itu tidak mensyaratkan uang harus bayar sekian-sekian. Yang penting orang mau cari ilmu itu sudah dibolehkan. Terkadang zaman dulu orang mondok pada kiainya itu hanya mungkin ya di situ itu nggak bayar, nggak apa-apa dan sebagainya. Zaman dulu ketika zaman katanya belum profesional gitu ya. Sehingga semuanya tidak berupa transaksi itu ya hitung-hitungan kabeh. Zaman dulu itu seperti itu, dan itu kita lihat ya, penyebaran pondok-pondok di berbagai tempat itu karena dari murid yang ada di pesantren itu kemudian menyebar lagi, kemudian menyebar lagi, dan jadilah itu seperti itu. Itu kalau dilihat ya, apa yang dilakukan oleh gurunya tadi ya sebatas apa yang bisa dan mampu, tetapi itu memberikan keberkahan yang sangat tinggi. Jadi coba saya misalnya saja juga tahu ya, jaringan pondok yang paling besar di Indonesia sekarang ini Pondok Gontor, yang cabangnya itu mungkin sudah 13 atau lebih ya di Indonesia ini, dan sekali masuk itu beribu-ribu, karena di Gontor pusat saja 4.000 lebih itu, dan itu aset wakafnya sangat besar. Dan hebatnya apa? Hebatnya apa? SPP dari santri itu tidak akan lari ke penggajian gurunya. SPP dari santri itu enggak. Saya langsung kok ini saya langsung mendengar dari yayasannya. Karena kita ketika itu memang membicarakan tentang pemanfaatan wakaf gitu ya, secara resmi. Jadi SPP itu tidak masuk. Kan saya nanya, kenapa SPP murah? Kan anak saya di sana itu murah sekali. Sekarang saja mungkin sebulan masih 700-an ribu gitu ya. Itu sudah makan, sudah apa-apa. Ternyata uang SPP itu tidak ada yang lari ke gaji. Gajinya dari mana? Ke guru-guru. Semua aset wakaf, karena punya sawah berhektar-hektar, kemudian punya, bahkan kalau bangun itu kontraktornya sendiri, mereka ya punya bego, punya truk-truk yang ngangkuti gitu ya. Kemudian ya itu punya pom bensin beberapa gitu ya, punya toko di tengah kota. Itu seperti itu. Saya tanya dulunya, riwayatnya dijelaskan, dulu kami itu ya hanya kecil, dan kami itu kalau menggali dana juga masih mengedarkan kalender ke berbagai tempat gitu ya. Tapi sekarang itu besar sekali, dan yang hebat itu bahwa tidak ada dana dari santrinya itu yang lari ke pengasuhnya, ke gurunya. Gurunya semua dibayar dari pengembangan wakaf itu, makanya bisa murah. Jadi
Itu seperti itu, saya beri contoh dengan cabang yang sekarang banyak sekali ya. Itu salah satu contohnya karena apa? Tadi ya, bahwa keikhlasan itu memang suatu hal yang penting ya. Suatu hal yang penting. Dan orang tidak menyia-nyiakan gurunya walaupun gurunya itu mungkin mampunya seperti itu. Karena memang ya ilmu yang dipunyai gurunya hanya itu, tetapi kan kita itu harus menyadari bahwa apapun yang dikasihkan dari gurunya, walaupun ibaratnya ya kalau di zaman Nabi itu mahar itu kan bisa hanya mengajari, ini hanya ya membaca Al-Quran. Jadi artinya bahwa ilmu itu walaupun sedikit kita terima, dan orang yang menyampaikan ilmu tetap kita hormati. Tadi saya sampaikan mungkin ya anak yang mungkin kultum saja masih gratul-gratul gitu ya, tapi terkadang isinya itu gena. Nek orang Jawa mengatakan micoro ya, jebule ya nang intine iki kena ngrungokke, dan kita dapat ilmu dari seperti itu. Kalau kita perhatikan maka kita akan ilmu itu akan melekat di dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi barangkali di antara Bapak Ibu juga masih mengingat pelajaran-pelajaran penting yang didapat dari gurunya ketika SD atau SMP. Mungkin ngajar ngaji di masjid, di musola, di langgar, dan mungkin guru-guru SD ketika itu. Jadi itu sesuatu yang bagi kita itu bisa melekat dengan sangat lama ya. Jadi dan banyak, saya juga banyak ingat hadis-hadis yang diajarkan sejak SMP itu, dan saya ingat walaupun itu di masjid ya, di masjid kan tidak disuruh ngapal kayak gitu ya. Jadi di masjid itu tidak disuruh ngapal kayak, jadi tapi saya ingat beberapa ayat itu saya diberikan karena ya kita perhatikan apa yang disampaikan. Jadi itu ya beberapa hal terkait itu. Lalu dikatakan bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyar. Jadi ada orang-orang yang walaupun dia nggak punya ilmu tapi tidak manut kepada nasihat dokter. Ini karena contohnya zimamal ikhtiyar itu ila tabib ya, kepada dokter. Jadi nggak mau apa yang disampaikan. Kan banyak yang fatal dalam hidupnya, fatal itu meninggal. Ya walaupun itu semua takdir, tapi takdir itu Allah memberikan jalan. Jalan. Karena dokter-dokter yang jujur, yang sudah memang ahli di bidangnya, dia juga akan tahu bahwa kalau ini begini maka akan begini. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan salah satu manfaat ilmu itu, satu bisa menjelaskan. Di antara manfaat ilmu itu orang itu bisa menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau umpamanya pohon ini kok raiso tukul nopo, kalau yang punya ilmu bisa menjelaskan ilmu tentang tumbuhan. Sama seperti misalnya kemarin saya katakan tangan ini kok abuh, ini tangan ini kok bengkak, kenapa? Itu yang punya ilmu bisa menjelaskan. Selain menjelaskan manfaat ilmu itu, jadi masa kok dadine yang ini gitu ya, yang punya ilmu langsung bisa menjelaskan gitu ya, mesti kekeliruan di mana gitu ya. Bikin roti kok atos banget dadine misalnya, yang punya ilmu langsung tahu gitu ya. Itu manfaat ilmu itu bisa menjelaskan. Dan yang kedua, manfaat ilmu itu bisa memprediksi, meramalkan. Zaman dulu itu ya orang sulit mengetahui besok hujan enggak, tapi sekarang setelah ilmu-ilmu tentang cuaca, geofisika, meteorologi itu sudah canggih ya, itu mau memperkirakan ya hujan atau tidak, itu bisa berbulan-bulan sebelumnya sudah dicek. Semua penerbangan dan sebagainya menggunakan itu. Bahkan bukan hanya itu, di handphone kita kan selalu ada. Kalau musim hujan itu saya ngecek dulu. Biasanya pagi itu kan kelihatan nanti berawan atau hujan, itu biasanya memang benar karena saya banyak menggunakan itu. Iki arep ngopet motor, iki arep menuju ke arah mana gitu ya, nanti bisa dilihat. Saya biasanya pagi itu lihat ya, nanti bisa memperhitungkan hujannya kira-kira jam berapa. Itu sampai sore nggak hujan, tiba-tiba nanti habis asar itu lalu
hujan. Oh berarti benar, oh, itu pakai ilmu. Jadi kemampuan ilmu itu seperti orang yang tidak punya ilmu tidak bisa membayangkan masa depan seperti apa. Bahwa sekarang itu orang semuanya pada pakai handphone dan waktunya tersita hanya untuk buka handphone itu, kemudian hal-hal dibicarakan di handphone dan sebagainya, itu kan era informasi. Yaitu ketika saya kuliah juga, kita puluhan 20 tahun yang lalu sudah diramalkan oleh ahli informasi bahwa akan terjadi revolusi informasi itu, dan kita akhirnya itu sulit memilih, itu sudah diramalkan. Itu salah satu yang akan dihadapi manusia adalah over choices, kebanyakan pilihan. Jenengan kemawon ngrungokke niku nganti bingung, iki arep manut sing sapa, karena nggon handphone itu kabeh pelajaran eneng, nasihat banyak sekali, ceramah pengajian banyak sekali, mau milih yang mana. Dan akhirnya kalau itu tidak tahu, kita bingung sendiri karena kebanyakan pilihan. Itu over choices, itu sudah disampaikan. Anak-anak itu mau manut nasihat siapa? Karena semua ada di situ itu. Jadi banyak orang tua ditinggalkan nasihatnya dan anaknya mengikuti apa yang ada dalam gadget atau handphonenya itu. Nah, itu sudah diprediksi ya oleh orang-orang dulu, sudah diprediksi karena ada ilmu pengetahuan itu bisa memprediksi hal itu. Jadi kemampuan ilmu itu bisa memperkirakan itu. Jadi kalau ini akan panen kapan ya, orang Jawa itu ada ilmu titen ya, ilmu titen itu ada, tapi itu sebatas seni teni gitu ya. Tapi memprediksi, meramalkan. Jadi para ahli ilmu pengetahuan kan bisa memprediksi ya. Jadi kapan kira-kira nanti, seperti kita kan kaget karena kita nggak tahu ya bahwa sekarang kalau kita bicara bisa lihat langsung gambar orangnya ya, itu video call ya, yang sekarang harganya murah sekali ya. Beda zaman dulu telepon saja mahal sekali ya. Jadi itu ya. Jadi maka kembali ke tadi, wala yata'ammaru 'alal mu'alim, tidak sewenang-wenang dengan yang memberikan ilmu. Bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyar kal marid al mudnifu ila zimamil ikhtiyari ila tabib, yulqi zimamal ikhtiyari ila tabib min ghairi ayatahakama alaihi fi istidai nau'in minadawa duna nau'in. Jadi artinya kalau kita memang tidak tahu ilmunya, kita manut kepada yang mengetahui tadi. Jadi orang yang memberikan ilmu tadi memang kita hormati secara semestinya. Nanti ini sekaligus akan menjawab pertanyaan kemarin gitu ya. Ada ini Pak Badi itu kemarin menanyakan gimana kita berguru dengan YouTube gitu ya. Kemudian bagaimana kita menghormati guru itu ya. Boleh dibantah atau tidak ya. Wayam bagi ayuwadhiba ala khidmatil ulama kamaru ya ana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sholla ala janazatin faqarabat lahu baghlatun liyarkabuha faja'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa akhadha bi rikabihi faqala lahu Zaidun khal angka ya ibna ammi Rasulillah faqala Ibnu Abbas kadza amarna an naf'ala bi ulama'ina wal kabair faqabala Zaidun yatahu wa qala hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Jadi wayam bagi ayuwadhiba ala khidmatil ulama, dan sepantasnya itu membiasakan berkhidmat kepada ulama. Berkhidmat itu dari khodama, itu melayani. Jadi khodim itu pelayan. Jadi kalau Bapak Ibu naik haji itu ada banyak tulisan di Arab itu khodimul haramain. Khodimul haramain itu adalah pelayan dua tempat suci. Jadi pemerintah Arab itu memposisikan dirinya bukan sebagai pemilik atau penguasa, tapi khodimul haramain, pelayan dua tempat suci. Jadi memposisikan bahwa merekalah yang melayani tempat suci, karena sejak zaman dulu, zaman jahiliyah saja, orang itu berebut untuk merawat Ka'bah. Loh, orang jahiliyah kok bisa? Iya, karena warisan dari nabi-nabi sebelumnya itu masih ada, hanya sudah banyak yang melenceng, tapi urusan merawat Ka'bah mereka itu masih menghormati. Saking menghormati Ka'bah itu, maka berhala-berhala juga diletakkan di Ka'bah itu.
Karena berhala itu menjadi mulia kalau diletakkan di situ. Berhala itu, berhalanya siapa? Itu tokoh-tokoh besar mereka. Nah, jadi ada Manat, Uzza. Jadi itu adalah tokoh-tokoh zaman dulu yang disobio-sobio, kemudian dijadikan patung, dan patungnya didekatkan di sekitar Ka'bah, jadi ikut dihormati. Nah, jadi awalnya begitu. Jadi orang menyembah berhala itu awalnya hanya menghormati. Maka kalau dilanjut-lanjutkan penghormatan yang lebih itu nanti bisa seperti menyembah. Bisa seperti menyembah ya. Tokoh besar dikagumi terus lama-lama keterlaluan mengkultuskannya itu ya. Itu bisa kemudian dikultuskan. Nah, itu batasannya di mana? Khidmat itu melayani, membantu saja. Seperti zaman dulu kalau guru datang PT langsung dituntun ke ya. Cah saiki direbut go mlayu PT. Tak dolke nggih Pak Guru. Yes. Jadi tapi itu dituntun ke gitu ya, tasnya gawak ke gitu ya, dan sebagainya, itu khidmat ya, teko luweh ora luweh gitu ya Pak Guru jangan. Jadi itu karena zaman sekarang transaksional ya, Pak Guru tak bayar ora urusan. Nah itu begitu ya. Jadi lama-lama terjadi degradasi itu penurunan ya, karena uang memang, kecintaan kepada uang itu kalau terlalu memang menurunkan derajat kita ya, karena sudah apa-apa sudah dibeli. Nah, maka kembali ke tadi, jadi khidmah itu yang membantu. Jadi gurunya kesulitan itu dibantu gitu ya. Nah, jadi dia bahkan anak itu duduk di atas, umpamanya di atas pagar teras, begitu gurunya lewat dia gagi turun dan kemudian munduk-munduk gitu ya, itu khidmah. Jadi kita itu berkhidmah, membantu ya, melayani para ulama. Kama ruwiya ana Zaid bin Tsabit, diriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit itu sholat jenazah, setelah selesai jenazah ya faqarabat lahu baghlatun, kemudian ada bigol ya. Bigol itu apa ya? Ini perkawinan antara kuda gitu ya, khail dan khimar. Kuda dan keledai itu dikawinkan silang, lahirnya itu bigol ya. Ya kita sulit mau keledai saja, ini kita nggak pernah bayangkan seperti apa keledai, seperti apa ya, kuda kecil ya. Sekarang banyak di internet bisa dilihat gambarnya. Jadi itu perkawinan dari itu ya, intinya itu binatang yang biasa dinaiki, ada baghlatun ya, bigol. Jadi Zaid bin Tsabit itu habis sholat jenazah itu kemudian faqarabat lahu, jadi mendekat bigol itu agar Zaid bin Tsabit itu naik gitu ya. Zaid bin Tsabit itu sekretarisnya Rasulullah yang nulis wahyu. Kalau wahyu turun itu yang menuliskan Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit atau wallahu alam ya, saya agak lupa Zaid bin Tsabit atau Zaid bin Harisah. Tapi Zaid bin Tsabit ini sahabat yang utama. Kemudian ketika didekatkan liar kabua faja'a Ibnu Abbas, maka kemudian datang Ibnu Abbas, ini anak yang masih muda ketika itu, fa'akhadha, jadi putranya pamannya Rasulullah ya, faja'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa'akhadha bi rikabi faqala lahu Zaid khal angka ya ibnu ammi Rasulillah, faqala Ibnu Abbas kada umirna an naf'ala bi ulama'ina wal kabair. Jadi begitu mengetahui Ibnu Abbas gitu ya, jadi setelah Zaid bin Tsabit itu didekatkan dengan bigol tadi, datang Ibnu Abbas, maka Zaid bin Tsabit mengatakan, lepaskan wahai Ibnu Abbas ya. Faqala Ibnu Abbas kada umirna an naf'ala bi ulama'ina, beginilah kami diperintahkan untuk mengutamakan ya ulama-ulama kami. Jadi ini ada dalam riwayat itu dituliskan ya. Kemudian disebutkan juga bahwa Zaid itu kemudian juga menghormati Ibnu Abbas, putra dari
paman Nabi ini, faqabbala Zaid yadahu wa qala hakadha umirna ana fa'ala bi ahli baiti nabiyana. Kemudian tangan Ibnu Abbas itu dicium oleh Zaid. Jadi ini saling menghormati ya. Artinya tadi kendaraan saja karena tahu orang yang lebih alim maka dihormati, dimanggake dulu yang yang lebih alim tadi gitu ya. Jadi yang lebih alim dimanggake, tetapi ini ahlul bait juga dihormati, dicium tangannya ya. Jadi itu cara menghormati ya. Jadi kembali ke tadi bahwa ya di mana-mana karena guru kita ini zaman dulu kita juga banyak kalau hari raya kita kemudian sowan ke guru kita dan sebagainya gitu ya. Itu karena memang merupakan salah satu bentuk penghormatan. Tetapi batasnya apa? Yang kemarin ada yang menanyakan. Menghormati guru itu apakah sampai kemudian menganggap apa yang pada guru itu kemudian suci, kemudian itu tidak biasa? Tidak, kita jangan sampai menganggap itu di luar biasa. Jadi di luar kebiasaannya. Jadi bahwa misalnya saja benda yang dimiliki Pak Guru ya tetap benda biasa. Walaupun ya, ini konsep keberkahan itu begini. Jadi berkah itu apa ya? Kan kita ada tabaruk. Ini memang perselisihan dari para ulama. Tabaruk itu kita itu mengambil berkah. Tapi berkah itu apa? Ziyadatun siriyatun. Berkah itu tambahan atas sesuatu yang itu tidak nampak. Jadi seperti ini, kalau makanan itu memberikan berkah kepada kita, itu makanan itu kita makan dan hasilnya itu kita itu bisa mendapatkan banyak manfaat dan kegunaan. Tapi kalau makanan itu enggak berkah, terkadang jalaran kita makan itu kita kemudian malah jadi sakitnya kita, awak jadi lemes, kemudian dan sebagainya. Itu keberkahan. Sehingga berkah itu manfaat yang itu tidak kelihatan, sehingga barangnya itu sama. Bahwa roti yang hanya sebutir roti ya, jadi roti gitu ya, potongan roti itu kalau Allah memberikan berkah, maka dengan makan satu roti itu tubuh kita itu kemudian menjadi seger, kita menjadi kuat, kemudian awak itu kepenak, kuat nyambut gawe. Tapi kalau itu enggak berkahi roti itu, maka dengan makan roti itu kita itu mungkin malah jadi ada orang salah makan, yang kemudian pencernaannya malah terganggu dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dibahas secara ilmiah sebenarnya, keberkahan itu, karena itu makna yang tersembunyi, judulnya saja makna tersembunyi. Sehingga kita itu ketika makan, walaupun makanan itu sama-sama bergizi, kalau dalam Islam harus diawali dengan Allahumma barik lana, ya Allah panjenengan paringi berkah kagem kita menika. Kalau menurut kedokteran atau ilmu gizi, itu makanannya serabi ini sama saja. Di mana-mana serabi sama, atau serabi yang sama itu dimakan orang berbeda. Tapi yang satu Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan. Ya berkahnya apa? Nanti kok kemudian kita itu tubuh kita mencerna, kita itu jadi ngantuk dadi ra ngantuk gitu ya, lemes dadi ra lemes dan sebagainya, itu berkah. Tapi kan ada kita itu seperti yang dikritik oleh Imam Ghazali di awal kitab ini, kenapa para imam-imam madzhab itu pada jarang makan itu hanya sedikit-sedikit, karena kan makan yang terlalu kenyang, kekenyangan itu akan menjadikan banyak negatif. Jadi ada makan yang kalau kita makan kok melanjur dadi ngantuk, melanjur dadi kita itu tidak sehat gitu. Itu tidak berkah. Maka berkah itu sesuatu yang tidak kelihatan. Sama-sama mendapat makanannya, tetapi itu intinya itu berbeda. Makanya orang among-among atau syukuran itu dikatakan berkat. Karena apa? Karena itu ada keberkahan di situ. Dan ketika itu mungkin betul ya, orang-orang itu masih jujur, niatnya baik, ya mungkin kita dapat satu besek itu bisa dibagi saomah gitu ya, disuwiri cilik-cilik atau dirisi cilik-cilik sehingga cukup ya,
cukup semuanya. Esok es radong liwet gitu ya. Turai saya digoreng gawane gitu ya. Jadi itu keberkahan seperti itu keikhlasan yang memberi juga. Jadi sesuatu itu, nasib makanan itu antara lain dari niat yang memberi juga. Jadi keberkahan ini sekali lagi ini tidak bisa dianalisa secara ilmiah, karena tadi siapa yang secara ilmiah mau ngatur bahwa misalnya saja karena ini niatnya ini tulus sehingga itu digunakan. Jenengan memberikan pakaian pantas pakai, pakaian yang masih bagus, kemudian oleh yang diberi itu dipakai terus dalam berbagai acara, itu ada keberkahan, digunakan untuk kebaikan. Jadi hal itu menjadikan keberkahan kita semuanya. Lalu kenapa orang itu bertabaruk do rebutan dari orang yang alim itu kok njur rebutan? Sebenarnya begini, barang itu tidak sakti, karena kita tidak boleh mempercayai barang itu sakti gitu ya. Tetapi kan ada yang namanya energi positif. Sebenarnya bisa kita bahas begini. Jadi kita ilmiahkan ya. Kita ilmiahkan dalam arti bahwa tempat itu kalau untuk bermaksiat mesti auranya jelek. Tempat untuk hura-hura auranya jelek. Tetapi untuk kebaikan itu auranya baik. Jadi aura yang baik itu akan memberikan manfaat kebaikan nanti. Akan memberikan manfaat kebaikan. Jadi contohnya begini, kita beli kendaraan, yang kendaraan tadi untuk kebaikan terus. Sing numpake tidak pernah miso dengan kendaraan. Kan ada kendaraan yang jadi iki tilasnya iki tilas priayi, iki kendaraan ini dong rebutan ya. Iki motor priayi gitu ya. Artinya yang naik itu ya baik-baik saja, tidak anggar lampu merah miso, disalib uang miso. Nah, itu sebenarnya kata-kata buruk itu, ini sudah ada penelitiannya oleh ahli di Jepang. Ahli di Jepang itu meneliti yang namanya minuman dan makanan, kalau dicacat terus itu lebih cepat basi daripada yang dialem. Jangan golek teng internet mah ketemu niku mumpun puluhan tahun le maca hasil niku. Wong Jepang wong ra Islam. Niku diteliti panganan sing niku kerep dialem karo panganan sing dicacat. Jadi mlebu ngomah, makanan nang dhuwur meja, panganan apa iki? Panganan ramu tuh metune lah panganan yang mlebu meneh rasa guys panganan apa? Dielek-elek terus panganan niku cepet mambu. Kalih panganan waduh. Panganan niku seger banget. Jan nyawang wis ketoke nyenengke, jadi urung melu mangan wis melu ayam boleh, jadi engko arep dipandume gitu ya. Jadi panganan yang selalu kita puji itu ternyata lama basinya, itu penelitiannya. Jadi kata-kata baik dan buruk itu memancarkan gelombang elektromagnetik yang berbeda, yang saya tidak tahu ilmunya, tapi itu bisa. Sama seperti air, itu pun diteliti, wong Jepang nih yang teliti. Air sing distol kayak musik yang keras nggak beraturan, contohnya nang diskotik mamane, niku molekul air, penyusun air niku akan bertebaran, bergerak tidak beraturan, semrawut. Ning mangke air sing teng niku diucapkan kata-kata yang bagus, itu molekulnya itu membentuk diamond permata, membentuk permata niku nggih di atas emas nggih. Di atas emas. Jadi permata itu bentuknya ya diamond, membentuk kristal-kristal yang sangat bagus. Itu diteliti molekulnya. Jadi air saja kalau ada di tempat yang baik, di pengajian, di tempat-tempat yang baik, molekulnya akan teratur. Niku diteliti wong Jepang niku. Makanya kembali kita karena itulah. Jadi bukan mobilnya yang sakti, tapi bahwa gelombang yang menghiasi di mobil itu, di kendaraan itu, karena ini mobil untuk kebaikan terus, itu akan bagus itu. Jadi membeli rumah bekas untuk kebaikan. Tapi kalau di situ itu kemudian niatnya akan mencuci rumah itu ya, dicuci dengan baik, maka diselupi nggo maca Quran, diperbanyak biar gelombang-gelombang yang buruk itu keluar. Ya itu bisa, tapi kembali ke tadi, maka keberkahan itu sesuatu yang rahasia yang kita tidak tahu, sehingga kenapa kemudian orang itu bertabaruk wah iki
tilas serandalnya Pak Kiai misalnya gitu ya. Karena serandal ini untuk menuju kepada kebaikan. Jadi kalaupun diteliti, aura sandal itu adalah aura yang baik. Betul itu gua sandal ini ngundelok tontonan terus gitu ya. Atau ngundelok hal-hal yang nggak baik, itu auranya juga nggak baik. Nah, itu bisa dirasakan orang-orang yang punya indera lebih dari kita ya. Dipercaya nggak ya? Dipercaya secara ilmu pengetahuan, itu dipercaya bahwa ada orang-orang yang punya indera lebih, yaitu yang Allah membukakan ya. Itu begitu masuk rumah bisa langsung omah iki adem, omah iki perungsang. Itu dalam ilmunya ada. Sehingga tabaruk itu seperti itu bukan Pak Kiainya atau mungkin benda-bendanya itu ajaib, itu tidak. Karena kita dilarang mempercayai kekuatan pada benda yang lebih pada benda yang lain. Itu nggak boleh. Sumber kekuatan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah itu memberikan tadi. Allah itu memberikan kepada apa-apa yang baik itu kebaikan. Jadi biar ini Bapak Ibu juga bisa lebih memahami nopo kok umpamane gitu ya. Jadi aku tak nuku tilas kendaraan guruku misalnya gitu. Itu karena seperti itu, serandale Pak Guru gitu, serbane Pak Guru dan sebagainya. Ya itu karena itu untuk kebaikan-kebaikan. Jadi bukan serbanya yang sakti, bukan sandalnya yang sakti gitu ya, karena kita nggak boleh mempercayai lebih. Nah itu sebagian menjawab tadi cara menghormatinya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kemudian bagaimana kalau kita itu berguru ya, kemarin ini sekaligus menjawab, sekarang kan banyak YouTube ya. Saya juga itu sekarang bersyukur ya, karena kalau dalam perjalanan itu saya itu bisa sambil dengar-dengar. Dengar apa ya, kebaikan ceramah misalnya ya. Saya kan pernah cerita ya, saya itu banyak juga dengarkan wawancara podcast orang-orang dari berbagai negara yang masuk Islam gitu ya, dari ini podcast dari Turki gitu ya. Kemudian dengar ya penceramah tidak hanya dari sini ya, tapi dari sini juga ada ini. Saya juga sering mendengar, tetapi yang itu jelas sumbernya. Ini Pak Badi kemarin menanya, gimana kalau kita, kan ilmu harus bersanad. Bersanad itu sebaiknya begitu. Jadi maksudnya bersanad itu bahwa sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Sanad itu kan silsilah mata rantai. Jadi kalau kita dengar dari dia itu sumbernya apa, itu jelas. Kalau sumbernya itu kitab gitu ya, sumbernya itu ada dasarnya, ada Quran, ada hadisnya, yaitu sebenarnya sudah bersanad. Karena hadis itu sudah disanadkan oleh para perawi hadis dan para penulis hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim ya. Tidak mesti kita harus ketemu dengan muridnya Imam Bukhari, tapi kalau ketemu ya lebih baik. Tapi kan tidak mesti begitu. Dalam suatu saat ada misalnya saja ya, ada bencana di mana orang meninggal tapi dokumen itu masih ada gitu ya, itu kan bisa. Yang penting itu ada dasarnya. Memang lebih afdol kalau disambung itu dapat ya, bisa disambung ya. Jadi kita dengar mana, secara umum kan Islam kita itu dari Wali Songo ya. Wali Songo dari mana? Wali Songo itu dari Arab, ada dari Maroko, Maulana Maghribi dari Maghrib gitu ya. Kemudian itu banyak gitu. Dari Wali Songo itu yang asli dari Jawa kan dalam sejarah hanya satu, Sunan Kalijogo. Lainnya apa? Lainnya dari Arab. Lainnya itu dari Arab. Bahkan seperti Sunan Kudus ya. Sunan Kudus itu kan silsilahnya kalau nggak salah melalui Tiongkok ya, Cina. Cina. Jadi tapi kan Islam sudah sampai di Cina itu sejak zaman sahabat. Karena ada Masjid Amr bin As, zamannya sahabat Nabi Amr bin As. Jadi artinya Wali Songo kan yang menyebarkan di sini. Ya, itu intinya boleh mau dicari silsilah itu, penjelasannya itu lebih baik, tapi kalaupun tidak, tetapi dasarnya itu jelas. Jadi sehingga kalau dengar dari YouTube, ya itu yang orang itu menunjukkan dalilnya. Tidak asal kemudian
apa ya, kan banyak yang di situ itu tidak jelas dasarnya dari mana. Nah, itu artinya dasarnya dari mana? Dari YouTube misalnya, saya juga mendengarkan ya berbagai kajian itu di YouTube yang itu membahas kitab itu ada. Seperti saya pernah ini pernah ketemu dengan Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri dari Rembang. Itu Mustafa Bisri itu kan putranya Bisri Mustafa ya, yang menulis kitab Tafsir Al-Ibris ya. Kiai Mustafa Bisri ini ada kajian kitabnya itu di YouTube kan, tetapi baca kitab sehingga itu kalau kita ngedep kitabnya kita juga bisa nyari itu yang dibaca bagian mana. Nah, itu yang saya maksud, di mana saja terkadang bahas Bulughul Maram gitu ya. Kemudian banyak sekarang ini, sehingga itu menurut saya itu mempermudah. Jadi kalau dari YouTube atau dari media yang mana yang rekaman, tetapi di situ dasarnya itu jelas, yaitu kemudian boleh dikatakan ada sanadnya karena di situ itu ada persambungannya. Tetapi kalau di situ tidak menjelaskan sumbernya, kemudian ceramah itu menyampaikan hal-hal yang sumbernya itu tidak dijelaskan, yaitu yang kita menjadi bertanya-tanya. Karena tadi yang saya katakan, yang ini sudah diramalkan di masa lalu, bahwa di masa informasi yang semuanya itu ada, itu tadi over choices, jadi orang itu akan kebingungan milih. Maka dasarnya apa? Dasarnya apa? Memang akan lebih baik kalau kita itu memang bertemu gitu ya. Saya juga pernah itu bertemu dengan Mustafa Bisri, dan saya menyampaikan saya subscriber jenengan di pengajiannya jenengan, karena memang itu membahas kitab yang itu runtut. Jadi itu memudahkan kita, karena kalau kita bepergian, kita kemana-mana nih, alhamdulillah karena saya itu ya diberi kemudahan ya, saya terkadang itu pergi naik mobil sehingga bisa sambil nyetel itu banyak ya. Jadi dari ya saya dulu menyampaikan, saya mendengar ceramahnya Profesor Hamka almarhum ya, yang beliau itu sudah wafat ketika saya SMP ya loh. Ketika saya MTS dulu beliau wafat, tapi ceramahnya saya bisa mendengar karena ada yang direkam RRI, ada yang direkam apa, dan sekarang disiarkan. Ya ini anugerah, kemurahan bagi Bapak Ibu yang mau menuntut ilmu itu bisa langsung dengarkan ceramahnya Prof Hamka. Walaupun Buya Hamka ya tidak hanya orang-orang sekarang, orang-orang dulu bisa kita dengarkan ketika rekaman ada. Tetapi memang di zaman Rasulullah dan sahabat belum ada rekaman. Sehingga kita tidak tahu suaranya, hanya tahu dari sejarah saja gambaran-gambaran itu. Sehingga kembali ke tadi bahwa bersanad itu penting dalam arti bahwa ilmu yang diajarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, itu sumbernya dari mana, dapatnya gimana gitu ya. Walaupun itu dari manapun juga, tetapi ada sumbernya. Karena itu penting ya, biar kita itu ilmu itu memang harus ada dasarnya. Ilmu harus ada dasarnya. Jadi kecuali ya sebagian ulama mengatakan bahwa kita boleh percaya kepada seseorang yang dalam hidup kita orang itu kita ketahui tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta terkait ilmu itu. Jadi ini nggak angel, angel. Jadi ya dulu kan saya ini sebagai penutup ya, karena waktunya sudah habis. Sebagai penutup bahwa Imam Bukhari itu pernah meriwayatkan hadis, tapi Imam Bukhari harus menyeleksi, saya hanya mau mengambil hadis dari orang yang bisa saya percaya. Jadi memenuhi 5 syarat, marawahu adilun, dzabitun ghairu adilun ya, marawahu adilun, kemudian mutasilun, dzabitun ghairu ilat walasat. Jadi itu syaratnya 5 untuk hadisnya diambil oleh Imam Bukhari. Suatu saat Imam Bukhari itu mengetahui ada orang yang dikatakan hadis itu bersumber dari dia. Tapi orang tadi dalam buku Mustalah Hadis dijelaskan ya, itu orang itu sedang itu loh memanggil binatang tapi nggak ada makanannya.
hanya dengan tangannya. Ya nek ibaratnya orang sini itu kalau kita itu pus tapi nggak ada makanan, atau ker tapi nggak ada makanannya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu kurang lebihnya. Maka kemudian Imam Bukhari itu begitu tahu begitu, dia langsung nggak jadi. Ini kepada binatang we ngapusi atau ra adil. Aku bakal nombok hadisnya saka wong kuwi. Sampai begitu. Nek awake dhewe saiki golek saiki, awake dhewe kan ngapusi anake do biasa. Wes penting, bapak arunga penting, padahal arunga mancing, padahal apa ya mancing ya penting ya. Bapak ini mengar dulan-dulan nang ngene koncone ya. Wes bapak arunga penting wes. Paman seperti itu, karena ra gelem diloni anake gitu. Ora penting gitu. Nah, misalnya begitu awake itu kan biasa gitu ya. Biasa seperti itu. Bapak kok Pak niki makme tak pake nggih. Wes ngono bae bapak wis wareg, kok pun wareg napa? Wis betah ngeleh. Padahal mau jajan bapakne. Ada saya wong saiki kok kadang ngapusi anake piye lar percaya awake dhewe angel. Nah, jadi Imam Bukhari itu kualitasnya seperti itu. Maka hadis Imam Bukhari itu yang paling kuat itu riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita sudah tahu orang itu tidak pernah bohong, maka kalaupun orang itu nggak menyebutkan sumbernya, kita juga percaya itu boleh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi itu kan sulit ya. Boleh wong sing tidak pernah bohong dalam hidupnya itu angel. Jadi mila saya mendengar, apalagi kalau orang bohong itu kan ketentuannya bohong itu harus disambung dengan kebohongan lainnya, karena untuk menutupi itu biasanya rangkaian kebohongan. Nggih menika sampun wektalipun sampun telas. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ada khilaf kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.